Shalom teman-teman, puji nama Tuhan, kita kembali lagi di ibadah akhir bulan Februari ini. Di bulan yang momennya penuh dengan kasih sayang ini. Gak terasa ya udah 2 bulan kita berjalan, kita lalui bersama Yesus. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, buat cintamu, buat kasihmu kepada kami ya Bapa. Kalau kami saat ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk berkarya Tuhan. Tuhan kami bersyukur semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami tahu itu Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau kembali merenungkan kasih-Mu yang indah itu ya Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan setiap hati kami Tuhan yang Engkau yang ubahkan kami ya Bapa. Yes Tuhan. Mari naikkan pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Menaikkan sembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang
Tuhan. Bapak Yesus, kasih Yesus sungguh besar bagi kita semua. Dia rela mati bagi kita di kayu salib demi menebus kita yang berdosa. Sungguh baiknya Yesus, sungguh baiknya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Tuhan, saat ini kalau kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, Tuhan, kiranya Engkau yang tanamkan benih-benih yang baik di hati kami Tuhan. Tuhan, kami siap Tuhan menerima firman-Mu hari ini ya Bapa. Yes Tuhan, Kau berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Lord, I give you my heart. Ya, sini kerinduan kami, my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. You have your ways in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang self-love. Mengasihi diri sendiri atau mencintai diri sendiri. Mari sama-sama kita buka ayat tema kita di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37, 38, dan 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, ayat-ayat ini sangat populer ya, sangat terkenal, bahkan sudah hafal bagi kita semua. Dan kita tahu di ayat ini bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah sebagai hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama pentingnya, sama wajibnya, sama-sama harus kita lakukan, yaitu mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, mengasihi diri sendiri atau self-love. Bagaimana sih bentuk terhadap mengasihi diri sendiri? Ya, teman-teman, self-love itu sangat berbeda dengan narsis. Nanti kita akan sama-sama tahu apa bedanya. Tetapi self-love itu adalah sebuah sikap di mana kita menghargai keberadaan kita. Kita mengapresiasi hidup kita, diri kita. Termasuk di dalamnya kita sudah berdamai dengan segala kekurangan kita.
segala keterbatasan kita. Teman-teman, tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang diciptakan punya kelebihan, punya kelemahan, punya keunggulan, punya kekurangan, ya. Tetapi di sini self love itu adalah sikap di mana kita sudah berdamai, yaitu sudah menerima diri kita apa adanya, termasuk kelebihan kita dan kekurangan kita. Jadi mengasihi diri sendiri itu adalah sebuah sikap kita menerima diri kita dan kita mensyukuri keberadaan kita. So, self love itu teman-teman bermanfaat untuk diri kita, ya. Kalau kita mau bilang saya mengasihi diri saya sendiri, saya mencintai diri saya, kita lakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena self love itu artinya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kesehatan mental kita, pikiran kita, psikologis kita. Intinya adalah segala hal baik, segala hal positif untuk kesehatan diri kita. Baik tubuh, jiwa, dan roh. Itu adalah self-love. Tentu kita akan mencegah atau kita akan menghindari hal-hal yang buruk yang dapat merugikan diri kita sendiri. Kenapa? Karena saya mengasihi diri saya. Karena saya menerima keberadaan saya. Karena saya begitu mengapresiasi apa yang saya miliki dan saya bersyukur atasnya. Tetapi faktanya teman-teman, ya, hari-hari ini beberapa waktu yang lalu kita dengar ada begitu banyak orang yang mengakhiri hidupnya. Bunuh diri karena stres, karena depresi. Kenapa? Karena mereka gagal untuk mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri, terlebih mereka gagal untuk menerima keberadaannya. Mereka gagal untuk menerima kekurangan, mereka gagal untuk menerima keterbatasan yang mereka miliki. Banyak orang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Banyak orang benci dengan dirinya sendiri. Banyak orang tidak puas dengan apa yang dia miliki. Merasa diri insecure, merasa diri tidak percaya diri, tidak aman, minder, takut, gelisah, cemas. Dan salah satu bentuk dari orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri adalah suka dan sering membanding-bandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain. Tuhan, kenapa si A lebih baik, si B lebih enak, si C hidupnya lebih mulus, si D kayaknya gak punya masalah, si E kayaknya happy-happy, si F kayaknya begini, begitu, tetapi aku. Teman-teman, tahukah kamu bahwa membandingkan diri sendiri justru akan memperburuk keadaan diri kita. Membandingkan diri dengan orang lain adalah sikap yang salah. Dan justru kita akan semakin terpuruk dengan pikiran dan sikap yang selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak pernah puas dengan diri kita, dengan kelebihan yang kita punya, dengan keunikan yang kita miliki. Dan terlebih lagi, kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, kalau kita insecure, kalau kita tidak puas dengan diri sendiri, terlebih lagi kita tidak menghargai Tuhan yang adalah pencipta yang menciptakan saya dan saudara. Teman-teman, tetapi ada dua tantangan dari self-love yang kita hadapi hari-hari ini, ya. Yang pertama adalah ada begitu banyak anak-anak muda generasi milenial yang mengalami self-love crisis, ya. Krisis atau kekurangan untuk mengasihi diri sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, banyak sekali anak-anak muda, bahkan artis-artis K-pop, yang mereka akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Padahal mereka kurang apa sih? Mereka terkenal, mereka ganteng, mereka cantik, mereka apa adanya, mereka punya uang, fasilitas, popularitas, tetapi mengakhiri hidupnya karena belum berdamai dengan dirinya. Ada begitu banyak orang yang stres, depresi, ya, apalagi kita hidup di tengah zaman yang banyak bullying, banyak social judging, banyak societies kita yang
hanya melihat penampilan, hanya melihat fisik, dan itu membuat kita seringkali merasa rendah diri, merasa insecure, merasa tidak percaya diri, dan macam-macam. Ya, hari-hari ini teman-teman banyak orang berlomba-lomba untuk apa? Untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Bukan menjadi seperti yang Tuhan inginkan, tetapi menjadi seperti yang orang lain inginkan. Ketika orang bilang, kok kamu begini, kamu harusnya begini, kita sibuk untuk melakukan apa yang teman kita bilang. Teman yang lain lagi dia berkata, kamu harusnya pakai yang ini, jangan yang ini. Kita mulai lagi dan seperti itu terus. Kenapa? Karena banyak anak muda self-love crisis. Tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia punya, dan dia selalu mendengarkan apa kata orang lain. Ya, teman-teman, mental sickness, ya, mental health kita seringkali dicecar, seringkali terus dibombardir dengan banyak hal di sekeliling kita, bullying, perkataan-perkataan negatif, sampai akhirnya kita mulai mengalami yang namanya mengasihani diri sendiri. Kenapa sih banyak orang yang akhirnya tekad untuk melakukan hal-hal konyol yang sia-sia? Karena mereka merasa hidupnya tidak berguna. Karena mereka merasa hidupnya tidak berarti. Karena mereka merasa hidupnya ya begini-begini aja. Saya bosan, saya tidak berguna, banyak orang tidak suka dengan saya, banyak orang membuli saya, banyak orang mencaci maki saya, banyak orang menjauhi saya, dan macam-macam. Dan akhirnya kita mulai mengasihani diri sendiri. Dan kita mulai give up. Ya, teman-teman, mengasihi diri sendiri itu berbeda atau tidak sama dengan mengasihi diri. Sekali lagi, mengasihi diri itu tidak sama dengan mengasihani diri sendiri. Ada begitu banyak orang yang akhirnya mengasihani diri sendiri. Yang kemudian berpikir, iya, hidup saya kasihan. Iya, saya memang tidak bisa seperti dia. Saya tidak bisa seperti B, saya tidak bisa seperti C. Kalau teman-teman suka lihat Instagram atau TikTok, Reels gitu ya, saya suka sekali dengan satu VT atau postingan yang berkata begini. Hidup ini bukan kompetisi. Dan kita tidak perlu iri, kita tidak perlu menang, kita tidak perlu berlomba-lomba melihat teman-teman kita yang udah sukses. Ya, kenapa? Karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Teman-teman, kalau engkau mengasihi dirimu sendiri, maka kamu akan bangkit. Bukan justru mengasihani diri sendiri. Kalau kita mengasihani diri kita sendiri, justru kita akan semakin terpuruk. Justru kita akan semakin, itu tadi, ya, iblis akan memakai pikiran kita untuk terus mengasihani diri sendiri, sehingga kita tidak lagi punya kekuatan, kita tidak lagi punya semangat. Firman Tuhan berkata, semangat yang patah keringkan tulang. Kita nggak punya semangat untuk bangkit. Kenapa? Karena kita merasa hidupku tidak berharga, hidupku tidak berarti, hidupku tidak berguna. Benar kata orang-orang yang berkata negatif, benar kata orang-orang yang tidak suka sama saya. Self-love crisis. Dan itu adalah tantangan dari generasi muda kita hari-hari ini. Ya. Dan yang kedua, teman-teman, tantangan kita yang kedua adalah narcissism atau narsisme. Ya. Di dalam kehidupan ini ada kelompok yang self-love crisis, tetapi ada juga kelompok yang narsisme. Apa itu? Mencintai diri sendiri secara berlebihan. Mencintai diri sendiri secara keterlaluan, sehingga merasa dirinya yang paling wow, merasa dirinya yang paling populer, merasa dirinya paling keren, paling cantik, paling ganteng, paling harus, pokoknya saya harus dipuji, saya harus dihargai, saya harus dianggap penting. Pokoknya inti dari segala kehidupan itu adalah saya, dan saya. Itu adalah narsisme, ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang influencer yang kemudian udah ditetapkan jadi tersangka. Tapi kalau teman-teman pernah lihat, dia pernah unggah satu video, satu VT, dan dia katakan,
Mungkin Tuhan juga bingung. Mau apakan saya? Mungkin Tuhan juga bingung. Mau kasih saya miskin, mau kasih saya kaya. Mungkin Tuhan juga bingung gitu ya. Saudara lihat, orang-orang yang narsis, jangankan orang lain, bahkan Tuhan pun bisa disingkirkan dari kehidupannya. Kenapa? Karena inti dari segala kehidupan ini hanyalah dirinya sendiri. Ya, apakah itu bentuk self love? Saking dia mencintai dirinya sendiri, saking dia menghargai, mengasihi dirinya sendiri, sehingga dia merasa tidak memerlukan orang lain, dia merendahkan orang lain. Bahkan kalau perlu Tuhan pun disingkirkan dari kehidupannya. Karena hanya saya dan alam semesta. Tentu itu bukan self-love. Tetapi itu adalah narsisme. So teman-teman, lalu apa dan bagaimana kita memandang self-love sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah menerima kasih, sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran? Bagaimana kita memandang hal itu? Ya, mari kita belajar. Yang pertama adalah teman-teman, kita harus mengenali betul, menyadari betul identitas kita. Coba kita lihat dan baca di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kejadian pasal pertama ayat 27. Firman Tuhan berkata begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Teman-teman, kenapa kita harus menghargai dan mencintai diri kita sendiri? Karena kita adalah ciptaan dari Tuhan yang adalah pencipta alam semesta. Kita adalah pribadi yang diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan semesta alam. Serupa dan segambar dengan Dia. Saya percaya kalau kita mengagumi, ya, kalau kita jalan-jalan, kita traveling ke laut, ke danau, ke gunung, seringkali kita melihat keindahan alam dan kita merenung, how great is our God. Tuhan, betapa indah ciptaanmu. Tuhan, betapa keren. Dan tidak sering kita dibuat terkagum-kagum akan ciptaan Tuhan yang begitu indah. Firman Tuhan berkata, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Teman-teman, kalau Tuhan bisa menciptakan gunung yang sedemikian indah, pantai yang sedemikian indah, terlebih lagi saya dan saudara yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Ya, lihat, kita diciptakan serupa segambar. Yang Tuhan inginkan adalah karakter kita. Kita diciptakan karakter kita sama dengan Tuhan, serupa segambar. Kita miliki karakter ilahi. Kita punya the image of God dalam diri kita. Ya, kalau ciptaan yang lain begitu indah kita kagumi, seharusnya kita juga mengagumi ciptaan Tuhan, yaitu saya dan saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 23. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Inilah identitas kita, teman-teman. Ya, kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi kita tidak akan pernah bisa dipisahkan dari Tuhan kita yang menciptakan kita. Jadi kenali identitas kita. Ya, saya harus mengasihi diri sendiri. Kenapa? Karena saya adalah ciptaan Tuhan yang begitu unik, yang begitu spesial, yang begitu indah. Terlebih lagi, hanya saya, hanya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mengasihi diri sendiri, artinya kita mensyukuri keberadaan kita. So, jangan lagi pernah berkata, saya seharusnya tidak dilahirkan. Saya seharusnya tidak ada di dunia. Lebih baik saya meninggal atau segala macam.
kamu dan saya adalah milik Kristus. Karena kita adalah ciptaan yang berharga. Kenapa banyak orang akhirnya give up dan mereka tidak berdamai dengan dirinya sendiri? Karena mereka tidak menyadari hal ini, bahwa mereka adalah milik Tuhan. Mereka merasa hidupnya hanya milik mereka. Mereka merasa hidupnya bisa diatur oleh diri sendiri. Tetapi saya dan saudara sebagai orang percaya, kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita dan kita terikat kepada kedaulatannya. So saya mengasihi diri saya sendiri karena saya tahu Tuhan menciptakan saya the best version of me, created by God the Almighty. Ya, kamu adalah versi terbaik karena Tuhan yang menciptakan. Tuhan adalah pencipta yang mulia, pencipta yang agung, pencipta alam semesta, and He created us. Yang kedua, teman-teman, mengasihi itu tidak sama dengan mengasihani diri sendiri, ya. Salah satu bentuk mengasihani diri sendiri yang tadi saya katakan, kita selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya, kenapa saya tidak bisa seperti dia? Kenapa saya tidak sehoki dia? Kenapa saya tidak begini, begitu? Sadari bahwa kita punya keunikan masing-masing. Sadari kita punya talenta khusus. Sehingga kita tidak perlu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kalau kita membandingkan diri kita in positive way, jadikan orang lain yang sudah berhasil menjadi motivasi supaya kita bangkit, it's good. Tetapi kalau kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, tetapi membuat kita semakin terpuruk, membuat kita semakin mengasihani diri sendiri, itu adalah cara yang salah. Sekali lagi, kalau kita membandingkan diri dengan orang lain yang lebih berhasil dan in positive way, kita bangkit, jadi motivasi, it's good things. Tapi kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, lalu kita mengasihani diri kita sendiri, itu adalah salah. Masalahnya seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan akhirnya berujung pada mengasihani diri sendiri dan akhirnya berujung pada stres dan depresi. So, berbeda antara mengasihi dan mengasihani diri sendiri. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi, ya. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi diri sendiri, bukan mengasihani diri sendiri. Ya, mengasihani itu membuat kita terpuruk dan egois. Kenapa? Karena kita memandang orang lain, melihat orang lain, dan lalu kemudian membuat kita semakin terpuruk, dan akhirnya kita merasa diri tidak berguna, tidak berharga, tidak berarti. Tetapi kalau kita mengasihi diri kita sendiri, saya lihat ada teman saya yang lebih berhasil. Kalau dia bisa, saya juga pasti bisa. Artinya apa? Saya harus termotivasi karena keberhasilan dia, sehingga saya harus bangkit dan berjuang. Ya, teman-teman, ini adalah hal yang paling sering terjadi. Sangat paling sering terjadi. Seringkali kita selalu menuntut orang lain mengasihani kita. Seringkali kita menuntut orang lain memperhatikan kita. Ya, mengasihani kita. Tetapi tahukah kamu bahwa itu semua hanya akan membuat kita semakin terpuruk? Kalau teman-teman mengasihi dirimu sendiri, engkau mencintai dirimu, bangkit dan berjuang menjadi yang terbaik. Bangkit dan berjuang. Jangan ulangi kesalahan, tetapi belajarlah dari pengalaman masa lalu. Bangkit, berjuang, dan lakukan yang terbaik. Itu adalah mengasihi diri sendiri. Yang ketiga, mengasihi diri sendiri seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita mengasihi diri kita sendiri seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Setiap kita diciptakan berharga, teman-teman ya. Saking berharganya, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Tuhan tidak pernah mati untuk malaikat. Tuhan tidak pernah menebus malaikat. Tuhan bahkan tidak pernah menebus
iblis yang juga berbuat dosa. Tetapi Tuhan berjuang, rela mati di atas kayu salib, supaya saya dan saudara yang tadinya mati karena dosa, kita kembali hidup dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Coba kita baca Injil Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah yang besar buat manusia. Buktinya apa? Tuhan mati buat saya dan saudara. Ya, Tuhan tidak pernah menebus iblis, malaikat, tapi Tuhan menebus saya dan saudara. Kenapa? Karena saya dan saudara berharga. We are really precious. Keberadaan kita sangat-sangat berharga. Sehingga Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita. Pertanyaannya begini, kalau Tuhan sedemikian sayang sama kita, kalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, masa sih kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita, saudara? Tuhan tidak pernah merusak kita. Tuhan tidak pernah membawa kita pada satu kecelakaan atau kebinasaan. Tetapi Tuhan mengasihi kita dengan cara Dia menunjukkan kasih. Dia mengampuni dosa. Dan Dia mengangkat kita dari lumpur dosa menjadi manusia yang berharga. Teman-teman, mari kita mengasihi diri kita sendiri seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, artinya apa? Kalau kita sayang sama diri kita, maka kita juga tidak akan pernah membiarkan atau membawa hidup kita pada hal-hal yang buruk, dosa, hancur, dan kerusakan. So, kalau kita memandang, kalau kita paham betul mengasihi diri sendiri seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, itu akan menyadarkan kita bahwa kita akan terus menjaga kehidupan kita supaya kita tidak dirusak oleh dosa. Ya, kita tahu dosa itu betul enak, tetapi berujung pada kebinasaan. Dosa itu memuaskan hawa nafsu kita, membawa kita pada kesia-siaan. Dan bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengasihi diri kita. Dengan apa? Dengan kita menyerahkan diri kita kepada kebenaran, kepada kehendak Allah, kepada kedaulatan Tuhan. Itu adalah bukti kita mengasihi diri kita. Ya, ada begitu banyak orang merasa, aduh, saya butuh self healing, saya butuh self reward, saya butuh self love. Kemudian dia membawa dirinya kepada dosa. Dia membawa dirinya pada kehancuran. Dia membawa dirinya kepada hal-hal yang memuaskan dagingnya dengan beralasan, this is my self reward, this is my self healing, this is my self love. Dengan cara ini saya mengasihi diri saya sendiri. No, justru itu adalah bukti bahwa kita tidak pernah menghargai diri kita. Itu adalah bukti bahwa kita tidak sayang dengan diri kita. Kalau kita menyerahkan diri kita, membawa diri kita pada dosa yang justru berakibat merusak dan membinasakan kita. So, teman-teman, memuaskan daging itu bukan bentuk self-love. Memuaskan hawa nafsu itu bukan bentuk self-reward. Ya, memuaskan hawa nafsu dan kedagingan kita itu bukan bentuk self-healing. Tapi kalau teman-teman betul mau mengasihi dirimu sendiri, maka kasihilah dirimu sendiri seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, lakukan kebenaran, lakukan perintah Tuhan. Sakit memang untuk daging kita, tapi kita tahu ujungnya adalah kebaikan. Ujungnya adalah keselamatan. Ujungnya adalah kekekalan bersama dengan Tuhan yang menciptakan kita. So, hari ini kita sama-sama belajar
Mengasihi diri sendiri itu bukan artinya mengasihani diri kita sendiri. Tetapi mengasihi diri sendiri, kita harus terus hidup di dalam kehendak Allah, kedaulatan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang menciptakan kita yang terbaik, yang begitu berharga. Dan Tuhan mau satu hari nanti kita kembali pulang bersama-sama dengan Tuhan. So teman-teman, self-love-mu bukan apa kata orang. Self-love-mu bukan dengan memuaskan kedagingan dan hawa nafsumu. Tetapi self-love kita sebagai orang percaya ada di dalam perkataan Tuhan. Ada di dalam pandangan Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya, akan saudara. Kita dikasihi, oleh sebab itu kita mengasihi. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. God bless you all. Oke teman-teman, kita baru saja selesai mendengarkan sharing dari Ko Beni. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di hari Minggu ini kami boleh beribadah, pada hari ini kami boleh berkumpul via online ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, apapun media yang digunakan, semuanya sama Tuhan. Kami bisa belajar sesuatu, kami bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang di-sharingkan pada hari ini. Terima kasih juga untuk Ko Beni, untuk kesediaannya untuk sharing kepada kami ya Bapak. Kiranya apa yang disampaikan pada hari ini, kami bisa belajar sesuatu, kami bisa mengerti sesuatu, dan kami bisa menerapkannya di kehidupan kami. Sebentar kami mau menaikkan pokok doa kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman youth kami yang melayani pada hari ini. Kiranya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semuanya bisa berhasil dan tidak sia-sia ya Bapak. Kami juga mau berdoa mungkin teman-teman kami di youth ada yang sedang sakit, ada yang sedang bergumul. Kami yakin percaya Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan, karena kami yakin rancangan-Mu atas kami selalu yang terbaik buat kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan di Tomang. Kiranya dengan adanya gereja kami bisa memberkati banyak orang di daerah Tomang, dan juga di daerah Tomang bisa mengenal Engkau Tuhan, mengenal kasih Engkau ya Bapak. Kami mau berdoa juga buat gembala dan ibu gembala kami Tuhan yang memimpin kami. Kiranya Kau terus menurunkan berkat hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga bisa terus memimpin kami dan mendidik kami ya Bapak. Sebentar sebelum kami satu dengan yang berpisah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Bye-bye, happy Sunday.